Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nafisa dengan satu tentang bertiga seperti tiga. Di sini saya akan memaparkan terkait dengan sebenarnya proposal saya yang sudah saya teliti dengan judul pengaruh pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR) terhadap nilai perusahaan melalui kinerja keuangan pada bank umum syariah di Indonesia. Baik, yang menelatar belakang dari proses penelitian saya itu, perkembangan dunia bisnis saat ini memang semakin kompleks seiring dengan era globalisasi. Industri perbankan saat ini menghadapi tantangan besar di bidang digitalisasi dan meningkatnya tuntutan terhadap sustainability atau keberlanjutan. Lalu, perusahaan tidak hanya dituntut untuk menghasilkan keuntungan saja atau profit oriented, tapi juga memperhatikan tanggung jawab dari sosial, lingkungan, dan juga tata kelola perusahaan yang baik. Maka dari itu, dalam praktek bank umum syariah, tanggung jawab sosial ini menjadi lebih penting karena bank syariah memiliki fondasi syariah yang melekat keadilan, transparansi, dan kemaslahatan masyarakat. Salah satu bentuk tanggung jawab tersebut itu adalah dalam bentuk PSR atau Islamic Social Reporting. Namun, penelitian sebelumnya tentang hubungannya saat kinerja keuangan dan perusahaan menunjukkan hasil yang berbeda-beda atau inconsistent. Selain itu, penelitian setelah pandemi COVID-19 pun masih terbatas, padahal pandemi mengubah ekspektasi masyarakat terhadap transparansi dan keberlanjutan. Nilai perusahaan juga dapat menjadi acuan bagi para investor dalam menentukan alokasi investasi untuk memperoleh keuntungan di masa yang akan mendatang. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan bukti empiris terbaru mengenai peran ISR dalam meningkatkan kinerja keuangan dan nilai perusahaan pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Hasil observasi menunjukkan ISR dapat menjadi acuan para stakeholder muslim dalam menilai kinerja sebuah perusahaan terhadap tanggung jawab sosial yang telah dilakukannya berdasarkan asas semangat dengan peraturan yang berlaku. Pelaksanaan program ISR juga Bank Syariah bukan hanya untuk memenuhi amanah undang-undang, tetapi juga jauh lebih dari itu, bahwa tanggung jawab sosial Bank Syariah dibangun atas dasar falsafah dan tasawuf atau gambaran Islam yang kuat untuk menjadi salah satu lembaga keuangan yang dapat mensejahterakan masyarakat. Adapun fokusan masalah dalam penelitian saya ini, yang pertama, apakah ISR berpengaruh terhadap nilai perusahaan? Yang kedua, apakah ISR berpengaruh terhadap kinerja keuangan? Dan yang ketiga, untuk apakah kinerja keuangan berpengaruh terhadap nilai perusahaan? Dan yang terakhir, ada apakah kinerja keuangan memediasi pengaruh ISR terhadap nilai perusahaan? Untuk tujuan penelitian dari proposal yang saya coba ini, yang pertama ada untuk menguji pengaruh ISR terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia. Yang kedua, untuk menguji pengaruh ISR terhadap nilai perusahaan Bank Umum Syariah. Yang ketiga, menguji pengaruh kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan. Dan yang terakhir, untuk menguji apakah kinerja keuangan menjadi variabel mediasi dalam hubungan ISR dan nilai perusahaan. Manfaat penelitian dari proposal yang saya coba ini terdapat dua, yaitu manfaat teoritis dan juga manfaat praktisnya. Untuk manfaat teoritis ini menambah literatur mengenai ISR kinerja keuangan dan nilai perusahaan umum dalam perspektif syariah, dan diharapkan dapat memperkaya hasanah literatur dari laporan ISR tersebut dan memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori stakeholder dalam konteks syariah. Untuk praktisnya, ini terdapat terbagi menjadi di manajemen bank, regulator, investor, dan peneliti selanjutnya, yang dapat memberikan masukan terkait pentingnya pengungkapan ISR dalam meningkatkan persepsi pasar dan kinerja keuangan dan menjadi referensi dan dasar bagi penelitian yang lebih lanjut, terutama yang ingin mengembangkan model ISR yang komprehensif atau menguji variabel lain sebagai mediasi ataupun moderasi. Untuk landasan teorinya ini, terdapat tiga, nilai perusahaan, pengungkapan ISR, dan juga kinerja keuangan. Di nilai perusahaan itu sendiri, nilai yang diberikan kepada perusahaan oleh investor, kreditur, stakeholder lainnya, berdasarkan kinerja keuangan, prospek pertumbuhan, dan risiko yang terkait dengan perusahaan tersebut. Untuk pengungkapan ISR itu sendiri, itu konsep laporan sosial yang dikembangkan dari praktik corporate sosial atau CSR dengan pendekatan nilai-nilai Islam. Kinerja keuangan, kemampuan suatu perusahaan atau organisasi untuk mengelola keuangan dan mencapai tujuan keuangannya. Untuk indikator dari variabel penelitian ini,
meliputi 3 variabel. Yang pertama ada nilai perusahaannya, ISR-nya, dan juga kinerja keuangannya. Untuk rumus-rumus yang saya gunakan itu sendiri untuk nilai perusahaannya, di sini diukur menggunakan variabel Y, yang digunakan dengan price to book value, yang dengan rumus harga saham per lembar, per nilai buku per lembar saham. Untuk ESR-nya sendiri ini, diukur menggunakan indeks Othman tahun 2009 dengan rumus ESR jumlah item yang diungkapkan dibagi jumlah item ESR ada 21 item dikali 100%. Untuk kinerja utamanya, kinerja keuangannya, itu ada ROA. ROA adalah laba bersih dibagi dengan total aset dikali 100%. Baik, di sini ada beberapa metode penelitian yang saya gunakan. Untuk metode penelitian dengan kuantitatif, lokasi penelitiannya ini menggunakan web dari idx.co.id. Untuk populasinya, yaitu perusahaan bank umum syariah di Indonesia, dan sampelnya ini adalah bank umum syariah di Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, bank umum syariah di Indonesia yang menerbitkan laporan keuangannya secara lengkap, dan yang ketiga ada bank umum syariah di Indonesia yang memperoleh laba selama proses pengamatan. Baik, untuk selanjutnya ada teknik dari analisis data itu sendiri. Untuk proses-prosesnya ini saya bagi menjadi 4 proses. Yang pertama ada proses pengumpulan data, yang kedua ada tabulasi data, yang ketiga ada penyiapan data, dan yang keempat ada kesimpulan dari data itu sendiri. Untuk teknik analisisnya ini pun menggunakan regresi data panel dengan beberapa tahap. Yang pertama ada statistik deskriptif untuk pemilihan model panel, uji Shell-Houseman dan LM. Yang keempat ada uji asumsi klasik, ada uji F dan uji T, dan juga uji mediasi menggunakan Sobel test. Untuk software yang saya gunakan dalam proses penelitian ini menggunakan eFuse 12. Baik, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf untuk kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.